Halo semua, apa kabar? Kembali lagi kita dalam materi perkuliahan mata kuliah pengolahan dan penyajian data 1. Oke, untuk pertemuan ini kita akan bahas analisis statistik deskriptif untuk materi tabel frekuensi, histogram, dan diagram batang daun ya. Oke, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu variabel-variabel dalam statistik deskriptif. Masih ingat analisis statistik deskriptif kan ya? Analisis statistik deskriptif ini menggunakan beragam alat matematika untuk membuat ringkasan dari suatu dataset. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk menangani dan memahami data yang jumlahnya mungkin sangat banyak ya, nggak bisa dihitung dengan jari, sehingga nantinya kita bisa menyajikan data tersebut dalam beberapa nilai yang bisa dihitung. Misalkan nih ada data gaji karyawan yang jumlahnya ribuan, kita bisa hitung berapa rata-rata gaji karyawan tersebut, atau mungkin berapa sih rentang gaji dari karyawan tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti dalam analisis statistik deskriptif ini kita tidak melakukan generalisasi atau membuat prediksi karena hal itu masuk ke ranah statistik inferensia. Analisis statistik deskriptif ini di sini hanya melibatkan satu variabel saja yang disebut statistik univariate. Kalau nanti analisisnya melibatkan banyak variabel, lebih dari satu variabel secara simultan, namanya statistik multivariat. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya, masuk ke variabel. Masih ingat variabel? Ya, variabel adalah suatu karakteristik tunggal dari suatu objek atau kejadian. Ya, nah, variabel ini nanti bisa dibagi dua jenis, ada variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Oke, variabel kuantitatif itu apa sih? Variabel kuantitatif ini melibatkan nilai-nilai berupa bilangan yang memiliki makna, seperti berat badan, umur, pendapatan, ya. Nah, variabel kuantitatif ini bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Masih ingat? Ya, silakan diingat-ingat materi sebelumnya. Variabel diskrit ini adalah variabel kuantitatif, di mana nilai-nilainya berasal dari suatu daftar pilihan yang terbatas ya. Jadi misalkan kita melempar dadu. Pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Nilai-nilai yang muncul hanya dalam batas itu. Kemudian ada lagi variabel kontinu. Variabel kontinu itu yang nilai-nilainya dari semua kemungkinan nilai dalam suatu range. Jadi kita tidak bisa menentukan satu nilai saja. Misalkan ada tinggi badan seorang yang kita tahu misalkan tingginya itu misalnya 165. Nah, itu belum tentu dia nilainya 165 pas gitu ya. Bisa jadi dia 165,4 atau bisa 165,35 dan seterusnya gitu ya. Sangat tergantung dari tingkat ketelitian yang ditentukan ya. Kemudian ada variabel kualitatif. Variabel kualitatif ini bisa juga disebut variabel kategorik ya. Variabel yang mengandung nilai yang bersifat kategorik yang mengindikasikan suatu kualitas ya, atau sifat dari suatu objek. Oke, di sini contohnya ada jenis kelamin, ada suku, ada merek ya. Bisa nilainya bisa tipe data string, tapi bisa juga dikodifikasikan menjadi numerik ya. Jadi misalkan laki-laki perempuan jadi 1, 2 gitu ya, atau 01. Nah, variabel kualitatif ini ada dua jenis, yaitu variabel nominal dan ordinal. Kalau di variabel ordinal itu ada urutannya, ada tingkatan datanya, sedangkan pada variabel nominal itu tidak ada urutan, atau semua data berada dalam tingkatan yang sama. Misalkan laki-laki perempuan itu tingkatannya sama, tidak ada urutan. Kalau misalkan ada variabel yang nilainya baik, sangat baik, gitu, berarti itu ada urutannya, yang pertama baik, yang kedua sangat baik, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita mau mencoba membuat tabel frekuensi dari data-data yang ada. Nah, di sini kita menggunakan data personalia, nanti datanya akan diberikan, jika tidak diberikan silahkan diketik ya. Oke, kita masuk ke Microsoft Excel ya.
Oke, ini datanya. Sudah bisa dilihat ya, di sini ada gender, bidang, status, pendidikan, gaji, usia, dan lama kerja ya. Oke. Masih ingat cara membuat tabel frekuensi? Coba kalian ingat-ingat. Buka dulu catatan kalian, kemudian dicoba membuat tabel frekuensi secara manual. Nanti kita cocokkan dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Sudah siap? Silahkan, saya beri waktu. Silahkan di pause dulu. Kalau sudah, silahkan di play lagi ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita harus mengurutkan datanya dulu ya. Mengurutkan datanya. Kemudian yang kedua, kita nanti tentukan range-nya. Range-nya itu adalah kita kurangkan dari nilai maksimumnya dengan nilai minimum dari datanya ya. Kemudian yang ketiga, kita tentukan banyak kelasnya ya, ada berapa kelas. Kemudian yang keempat, kita tentukan panjang kelasnya ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan selang kelas. Berikut juga dengan batas atas, batas bawahnya ya. Kemudian selanjutnya kita hitung frekuensi dari setiap kelasnya ya. Oke. Nah, kalau kalian menghitungnya manual, kalian harus urutkan datanya untuk tahu minimum dan maksimumnya ya. Ya kan? Butuh berapa lama tuh untuk mengurutkan datanya? Nah, tergantung jumlah datanya ya. Di sini datanya ada berapa nih ya? Ini datanya dari baris kedua sampai baris ke-60. Ada 60 ya datanya ya. Nih, di sini. Oke. Karena di sini kita pakai Excel, kita tidak perlu mengurutkan datanya ya. Oke. Kita bisa tahu minimum dan maksimumnya dengan menggunakan formula. Masih ingat cara mendapatkan nilai maksimumnya? Maksimum itu dia adalah sama dengan max dari datanya. Datanya adalah yang ini, gaji ini ya. Oke. Jadi nilai maksimumnya adalah 1266 ya, 1266. Kemudian nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya kita pakai formula min. Min, oke. Sama dengan min dari datanya. Data gaji. Dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Oke. Oke, kemudian enter. Nah, nilai minimumnya adalah 138. Oke. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas. Bagaimana cara menentukan banyak kelas? Oke. Jadi range-nya berapa nih ya? Range-nya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Berarti ada 1128. Oke, kita kembali ke banyaknya kelas. Banyaknya kelas berapa? Cara menentukan banyaknya kelas bagaimana ya? Oke, cara menentukan banyaknya kelas kita bisa menggunakan aturan Sturges. Ya, masih ingat? Sturges. Rumusnya itu adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. Oke, tinggal kita ubah ini jadi formula. Formula berarti kita pakai sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log. Lognya pakai yang base number 10 ya. Log dari jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa ya? Untuk menghitung jumlah datanya kita bisa pakai count. Ya. Count dari data gaji yang pertama sampai data gaji yang terakhir ya. Oke.
Jadi di sini banyaknya kelas ada 6,86 ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya panjang kelas. Panjangnya kelas ini kita hitung dari range dibagi dengan banyak kelas. Range-nya tadi kita dapatkan 1128. Kemudian banyaknya kelas kita dapatkan 6,86 ya. Oke. Ini mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Kalau dibulatkan ke atas dia jadi 7 ya. Kalau dibulatkan bawah jadi 6. Misalkan kita ambil 7 kelas nih. 7 kelas, berapakah nanti panjang kelas? Range-nya itu adalah 1128 dibagi dengan banyak kelas yaitu 7. Ya, range-nya adalah 161. Oke. Panjangnya kelas itu ada 161. Bagaimana ini? Mau dibulatkan lagi? Kalau misalnya kita ambil 6 kelas, berapakah range-nya, panjang kelasnya? Kita ambil range-nya adalah 1128 dibagi dengan banyak kelasnya 6. Adalah 188. Ini kita bisa buatkan jadi 200 ya. Oke, coba kita buat 6 kelas dengan panjang kelasnya 200 ya. Oke. Kemudian kita menentukan selang kelas. Selang kelasnya kita ambil dari batas bawah sampai batas atas. Kalau 200, sedangkan nilai minimumnya tadi berapa ya? Oke, minimumnya adalah 138 ya. Maksimumnya 1266. Berarti misalkan kita ambil kelasnya itu dari 100 ya. 100 sampai berapa? Tambah 200 itu 399 ya. Oh, bukan. 299. Tapi coba kita lihat ya, datanya di sini gajinya pakai koma ya. Satu angka di belakang koma. Jadi di sini kita juga gunakan sampai satu angka di belakang koma. Jadi misalkan kelasnya adalah 100,0 sampai 299,9. Oke, ini batas bawahnya. Yap. Batas bawahnya adalah 100,0. Terus batas atasnya adalah 299,9. Oke, data selanjutnya adalah 300 sampai 299 ditambah 200. Berapakah? 499,9. Ya, kalau mau digunakan formula silahkan ya. Oke, selanjutnya kita copyin aja buat autofill sampai datanya 1299. Nah, terbentuklah 6 kelas ya. Batas atasnya ini, batas bawahnya ini. Nah, kelasnya nih kalau mau ketik manual juga boleh, mau pakai formula concatenate juga boleh. Concatenate dari batas bawah, kemudian dibatasi dengan strip, dibatasi dan koma, kemudian batas atasnya. Ya. Ini oke. Nih ya. Oke, kalau tepi bawahnya berapa sih? Tepi bawahnya di sini 99,95 ya. Tepi atasnya di sini 299,95 ya. Berarti sebenarnya batas bawahnya dikurangi 0,05. Kalau batas tepi atasnya ada batas atas dikurangi dengan 0,05 ya.
Oke. Sorry. Ditambah. Oke, kita tarik ke bawah. Kita copy formulanya. Oke, sudah begini ya. Dan kita coba hitung frekuensinya. Bagaimana cara menghitung frekuensi? Kalau manualnya kan kita bisa pakai count ya. Atau mau hitung manual satu-satu juga boleh. Kita bisa pakai count dari data ini. Dari gaji, dari yang pertama sampai yang terakhir, yang gajinya itu kurang atau lebih besar sama dengan 100, ya, lebih besar sama dengan 100, dan kemudian gaji ini kurang dari sama dengan batas atasnya. Gitu ya. Kita coba lihat apakah rumusnya benar. Kurang dari sama dengan ini ya. Itu kalau pakai count if. Berapa? Ada 8. Kita copy formulanya. Ya, kita coba jumlahkan. Hasilnya seharusnya adalah 60 tadi ya. Oke, 60. Nah, ini kalau pakai count if ya. Kalau mau pakai frekuensi, formula frekuensi, kita bisa juga gunakan. Masih ingat? Kita blok dulu tempat di mana kita akan meletakkan frekuensinya. Kemudian ketikkan formulanya sama dengan frekuensi dari datanya, dari data gajinya, dari data yang pertama sampai dan terakhir, kemudian koma, bins array-nya kita menggunakan data batas atas. Ya. Kemudian kurung tutup, kemudian pencet Ctrl, Shift, dan Enter secara bersama-sama. Pencet dulu Ctrl dan Shift-nya, tahan, baru pencet Enter. Jangan dilepas dulu ya. Pencet Enter. Tep. Nah, oke. Sama ya jumlahnya ya. Ini data frekuensi yang kita pakai count dengan frekuensi harus sama ya. Kalau berbeda berarti rumus count if-nya salah ya. Oke, ini untuk frekuensinya. Kemudian kalau mau nyari frekuensi kumulatif yang frekuensi kumulatifnya kan tinggal kalau data yang pertama kita gunakan frekuensi kelas tersebut ya. Ya kan? Kemudian kalau selanjutnya itu kan kita tambahkan frekuensi kumulatif sebelumnya dengan frekuensi kelas tersebut ya. Ini ya. Nah, 19 berarti 18 tambah 8 tambah 11 ya. Kemudian untuk yang selanjutnya begitu juga ya. Kita tambahkan frekuensi kumulatif sebelumnya dengan frekuensi kelas tersebut ya. Tinggal kita tarik, kita copy formula ini karena ini sudah menjumlahkan frekuensi kumulatif sebelumnya dengan frekuensi kelas tersebut ya. Oke. Yap. Ini ya. Oke. Ini frekuensi kumulatif lebih besar ya. Kalau yang kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, itu kan berarti data yang paling besar, data yang selang paling besar terakhir itu kita pakai sebagai dasar ya. Ini kan ya. Jadi data kelas yang terakhir itu frekuensi kumulatifnya sama dengan frekuensinya. Kemudian untuk yang sebelumnya, frekuensi kumulatif yang sebelumnya itu sama dengan frekuensi kumulatif dari kelas yang paling terakhir ditambahkan dengan frekuensi kelas tersebut. Gitu kan ya. Oke. Tinggal kita copy formula ini ke data sebelumnya. Ini ya. Oke. Jadi ya. Kemudian kita tambahkan satu sel di sini dan satu sel di sini.
Oke. Untuk kita menambahkan batas atas yang terakhirnya. Di sini batas atasnya 99,95. Frekuensinya 0 ya. 0, ini 0, ini frekuensinya 0, ini 0 juga. Kemudian kalau batas atasnya batas atasnya adalah 1299,95. Ini frekuensinya 0. Ini juga frekuensinya 0. Frekuensi kumulatifnya 60. Sorry, ini frekuensi kurang darinya 60 ya. Kemudian 60. Ini 0. Oke, ini terbalik nggak ya? Yang ini harusnya frekuensi kurang dari ya. Gini, kurang dari. Dan yang ini frekuensi lebih dari. Gimana? Ini 60, 68. 60 ini adalah frekuensi yang kurang dari 1299 ya. Kalau ini frekuensi yang lebih dari, yang kurang dari 1099. Kalau ini frekuensi yang lebih dari 1099. Ya, gini ya, terbalik tadi ya. Oke, silahkan dikoreksi kalau ada kesalahan ya. Selanjutnya, kita membuat histogramnya. Masih ingat cara membuat histogramnya? Oke, kita pilih dulu kelasnya dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Dengan frekuensinya. Oke, sambil pencet kontrol ya. Kalau sebelahan, kalau bingung, kita kopikan saja ini ke sebelah sini ya. Insert copy value. Shift cell right. Ya. Oke. Ulang ya, kita ulang. Ini karena datanya kan ada formulanya ya. Jadi kita insert dulu sini. Kemudian insert cell right. Kemudian kita kopikan ini. Kita paste value. Oke, selanjutnya ini kita kopikan. Sorry, kita nggak usah kopikan ya. Kita select aja ini kelas dan frekuensinya, kemudian kita insert grafik bar yang 2 dimensi, gini ya. Kemudian kita ubah ini lebar batangnya supaya dia nggak ada gap ya. Supaya tidak ada gap width-nya kita nolkan. Nah, ini ya. Kemudian untuk datanya, ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita ubah jadi ini. 0 sampai ini. Nah, ini ya. Kemudian kita geser ini biar kelihatan. Nah, ini ya. Seperti ini, kita berikan border juga boleh. Solid line. Misalkan hitam. Lebarnya 1 ya, biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Nah, silakan diberi judul. Dan histogram. Silahkan dilengkapi ya. Oke, selanjutnya kalau membuat poligon, masih ingat caranya? Poligon itu sebenarnya kan dari histogram juga ya, cuman dia bentuknya adalah grafik garis. Kita buat seperti tadi, seperti ini di blok dulu, dan kita insert yang grafik garis. Misalkan yang ini. Yap. Tapi ini kelasnya ikutan ya.
Oke, nggak masalah. Kelasnya kita ubah select data. Kelasnya nggak ikutan. Ini ya. Nah, cuman ini labelnya kita ubah. Labelnya adalah dari sini sampai sini. Ya, dari sini oke. Tapi dia terdeteksi sebagai data ya. Oke, buka dulu. Oke, gini aja ya. Ini labelnya kita ubah. Select data. Kita remove dulu yang ini. Oke. Kita edit labelnya dari yang sini sampai sini. Ini ya. Kalau ini mau ditambahkan, ini biasanya kan nilai tengahnya ya. Kita tambahkan saja, misalkan labelnya itu nilai tengah. Nilai tengah masih ingat cara mencarinya? Nilai tengah. Nilai tengah itu kan sama dengan batas atas atau tepi atas. Ayo. Kalau misalkan dari nilai tengahnya batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 itu sama dengan average ya. Jadi misalkan kita hitung nilai tengah dari kelas ini, misalkan dari batas atas dan batas bawahnya, tinggal average saja dari dua data tersebut. Nah, seperti ini. Ya. Kalau ternyata bukan, ya tinggal diubah saja. Kemudian nanti kita ubah di sininya. Ya, kita select datanya. Kita ubah range-nya dari yang sini. Itu. Bisa ya? Oke. Nah. Oke, sudah jadi deh. Untuk selanjutnya kita mau coba gabungkan histogram dan frekuensi ini jadi satu grafik. Tapi ini mungkin tidak kompatibel di semua versi Excel, jadi silahkan yang kompatibel ikutin caranya, yang tidak kompatibel ya lihat dulu aja ya. Kita kopikan dulu yang histogram ini ke bawah ya. Kemudian yang poligon kita beri nama dulu ya. Poligon. Yang poligon ini kita kopikan ini grafiknya ke sini. Ya, kelihatan dua ya. Kita ke desain, kemudian change chart type. Nah, kita pilih yang combo. Jadi begini, pilih yang combo seperti ini. Oke. Nah, jadi ya. Jadi gabungan antara poligon dan histogram, tinggal ini kita ubah lebarnya menjadi seperti tadi, tidak ada gap antara antar batang ya. Jadi seperti ini. Kita bisa ubah warnanya, fill-nya kita ubah jadi misalkan biru. Gini ya. Oke. Bisa ya? Silahkan yang bisa mengikuti, yang tidak bisa diperhatikan. Ini histogram dan poligon. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita mau mencoba membuat OGIF ya. OGIF. Masih ingat OGIF? OGIF itu grafik garis ya sebenarnya. Grafik garis dari frekuensi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari. Ya. Oke. Kita coba pilih ya yang ini ya. Yang frekuensi kurang dari dan lebih dari, kita pilih ini. Kemudian kita insert grafik garis. Kita silahkan pilih yang 2 dimensi aja. Misalkan yang ini ya.
Jadilah seperti ini. Ini OGIF. OGIF. Ya, tinggal ini kita ubah ya. Bagaimana seharusnya labelnya OGIF? Masih ingat? Coba diingat-ingat. Oke, sudah ingat? Nah, kalau belum ingat, kita coba aja. Misalkan ini untuk labelnya kita gunakan apa ya? Batas atas ya. Batas atas dari yang sini. Labelnya adalah yang sini. Hap. Ini ya. Coba kita baca grafiknya, apakah sudah betul? Ini yang kurang dari 99,95 itu 0, yang kurang dari 299,9 itu 8 ya, dan seterusnya. Kalau yang ini yang lebih dari 60, yang lebih dari 99,95 itu ada 60 ya. Kurang lebih sudah betul ya. Nanti kalau ada koreksi silahkan disesuaikan dengan yang sudah kalian pelajari di mata kuliah pengantar statistika ya, atau statistik deskriptif ya, saya lupa. Oke, silahkan disesuaikan, sama saja intinya kalian bisa membuat OGIF. Kalau labelnya silahkan disesuaikan, oke? Oke, selanjutnya kita membuat diagram batang daun. Nah, untuk diagram batang daun ini kita mau menggunakan data rumah tangga. Nanti datanya akan dikirimkan, jika tidak dikirimkan silahkan kalian ketik sendiri ya. Masih ingat diagram batang daun? Stem and leaf? Ya, jadi yang di sebelah kiri itu nanti ada batangnya ya, sebelah kanan ada daunnya. Oke, kita coba ya. Kita coba ke datanya saja. Oke, kita menggunakan data rumah tangga. Di sini ada ID, umur, pendidikan, jumlah ART, luas lantai, dan pengeluaran rumah tangga. Untuk diagram batang daun ini misalkan kita menggunakan data umur ya. Oke, kita highlight dulu biar jelas ya. Yang lainnya kita sembunyikan dulu. Baik, oke. Masih ingat diagram batang daun ya? Kalau diagram batang daun kan biasanya yang batangnya itu kan depannya berapa, kemudian daunnya itu belakangnya berapa gitu ya. Kalau ini kita lihat kan datanya range-nya antara berapa ya? Coba kita lihat ya. Coba kita urutkan dulu. Ini kita filter. Nah, di sini terendahnya adalah 24, tertingginya 97. Berarti range-nya antara 24 sampai 27. Ini kan datanya puluhan ya. Jadi kita bisa ambil batangnya itu kan depannya yang puluhannya ya. Kemudian daunnya itu yang satuannya ya. Nah, di sini kita bisa ambil batangnya itu kan yang 20, 30, 40, 50, dan seterusnya sampai 90-an tadi ya. Nah, kemudian daunnya itu yang berapa? Daunnya itu kalau yang 20-an itu kan kita copy aja ya. Kita copy yang sini yang 20-an ini kita copy tapi kita transpose. Jadi paste spesial ya transpose. Pilih yang transpose ya. Nah, nanti jadi begini. Ini untuk yang 20, daunnya 24 dan 25. Nanti kita ambil satuannya ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan dulu yang 30-an, kita transpose lagi. Yang 40-an juga. Kemudian yang 50-an. Kemudian yang 60-an. Kemudian yang 70-an. Kemudian yang 80-an. Dan yang terakhir adalah yang 90-an. Nih ya. Oke, ini calon batang dan daunnya. Nah, batangnya, selanjutnya batangnya ya. Batangnya ini kita ambil puluhannya depannya. Harusnya kan 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau berurut, kalian boleh pakai 2, 3, 2, 3, dan seterusnya ya.
tarik ke bawah jadi 90. Jadi 9-nya aja. Tapi kalau misalkan enggak berurut, terus kalian mau ambil depannya aja, kalian bisa pakai formula, pakai sama dengan yang ini, yang batang atas tadi dibagi dengan 10 supaya jadi satuan ya. Jadi tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk daunnya kita mau ambil belakangnya aja ya satuannya. Nah, bagaimana ambil satuannya aja? Pakai apa? Pakai left? Pakai left bisa, left gitu ya. Left dari teks ini 1 gitu ya. Diambil 1 gitu ya. Oh, salah. Right ya. Right. Kita ambil dari sebelah kanan. Ini ya. Tapi ini jadinya karakter ya, bukan angka. Jadi kalau mau diambil jadi begini nih. Nah, ya. Ini salah satunya. Ini jadi daunnya seperti ini. Ya. Oke. Cara lainnya kalau memang mau angka, ya. Sorry, kita ambil ini aja. Yang batangnya tetap sama. Ya. Batangnya tetap sama. Ini kita copy formula boleh, copy value juga boleh. Nah, daunnya itu kita pakai fungsi pembagian. Sisanya berapa? Kita kalau misalkan pakai bagi 24 dibagi 20 gitu kan, jadinya 1,4 ya hasil pembagiannya. Nah, kita mau sisa pembagiannya, kita bisa pakai mod. Di sini untuk mencari sisa hasil pembagian. Jadi kalau mod dari 24 dibagi 20 itu sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Itu ya. Nah, kalau pakai ini kita bisa copy formulanya. Tapi sebelum kita copy formulanya, kita kunci dulu nih. Kalau yang angkanya di sini akan mengikuti ya, tapi pembaginya kan selalu yang kolom K ini ya. Jadi kita kunci kolom K-nya. Kalau barisnya tetap ini ya. Biar kalau kita tarik ke kanan gitu, dia dapatkan angkanya, angka belakangnya. Nah, cuman di sini kalau dia ada yang kosong, dia jadi 0 gini ya. Nah, kita tambahkan if di depannya, supaya kalau yang kosong itu nggak ada hasilnya. Jadi kita tambahkan if di sini itu tidak ada kan gini ya, maka kita nggak kasih apa-apa. Selain itu, kalau ada, kita berikan mode-nya ini. Mode dari pembagian 20 daunnya 24 dibagi batangnya 20. Gini. Ya, tinggal kita kopikan ke kanan dan ke bawah. Ya, jadinya begini. Ya, sama seperti ini. Cuman dia berupa angka, bukan karakter. Oke? Oke, sampai sini dulu materi kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.